Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, hati merupakan inti dari segala perbuatan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa hati adalah pusat kendali tubuh kita. Layaknya seorang raja yang memimpin pasukannya, hati mempengaruhi segala tindakan lahiriah. Jika hati kita baik, maka segala perbuatan akan tercermin dalam kebaikan. Namun, jika hati kita rusak, maka perbuatan kita pun akan jauh dari kebaikan. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana hati diibaratkan sebagai raja, serta pentingnya menjaga hati agar hati tetap bersih dan sehat demi kebaikan hidup kita di dunia dan di akhirat. Mari kita simak penjelasannya bersama. Hati bagaikan raja bagi seluruh anggota badan kita. Sebagaimana raja mengatur dan memerintahkan kepada rakyatnya dan pasukannya, maka demikianlah hati. Segala amalan lahiriah diatur dan diperintahkan oleh hati. Hati merupakan raja karena seluruh amalan lahiriah akan terlahir ketika ada niatan atau kehendak di dalam hati. Hatilah yang memerintahkan kepada anggota badan, dan anggota badan melaksanakan perintah hati. Maka baik buruk lahiriah manusia sangat dipengaruhi oleh baik buruknya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullah wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qulub." Ketahuilah bahwa di dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad pun menjadi baik. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah kolbu atau hati. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Seorang hamba yang ingin mensucikan jiwanya, dia harus memberikan perhatian yang besar terhadap hatinya. Dan tentunya juga dia harus mengetahui bagaimana keadaan-keadaan hati manusia, agar dia mengetahui hati seperti apa yang harusnya dia miliki, agar bisa mendapatkan kebaikan. Para ulama telah menjelaskan bahwa hati manusia bisa hidup dan juga bisa mati, sebagaimana jasad manusia. Sehingga sebagaimana jasad manusia, ada yang hidup dengan sehat dan ada juga yang sakit. Demikian pula halnya dengan hati. Oleh karena itu, keadaan hati manusia bisa dibagi menjadi 3 macam sesuai dengan sifat kehidupan yang ada padanya. Hati yang hidup dengan sehat, hati yang hidup dengan penyakit, dan hati yang mati. Marilah kita lihat, berikut ini adalah sedikit penjelasan mengenai 3 macam keadaan hati manusia. Yang pertama adalah qalbun salim. Qalbun salim adalah keadaan hati yang paling baik. Hati akan menyebabkan pemiliknya mendapatkan keselamatan di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu
Di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai dengan ayat 89. Qalbun salim adalah hati yang senantiasa memiliki sifat keselamatan. Dialah hati yang sehat dan tidak sakit. Tentang definisinya, maka para ulama telah mengungkapkannya dengan berbagai macam ungkapan yang berbeda-beda. Dan penjelasan yang mencakup semua ungkapan itu adalah bahwa qalbun salim adalah hati yang selamat dari setiap syahwat yang menyelisihi perintah dari Allah dan juga menyelisihi larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan selamat dari setiap subhat yang bertentangan dengan kabar berita dari Allah. Oleh karena itu, selamat dari penghambaan kepada selain Allah dan selamat dari menjadikan selain Rasulullah SAW sebagai hakim. Sehingga hati ini selamat dari kesyirikan kepada Allah dengan berbagai macam bentuknya. Hati ini secara murni hanya menghamba kepada Allah saja, baik dalam kehendak, baik dalam kecintaan, baik bertawakal atau bersandar hati kepada Allah, baik berinabah, yaitu bersikap senantiasa kembali, ketundukan hanya kepada Allah, khusyuan hanya kepada Allah, dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan amal perbuatan yang muncul dari hati ini pun murni hanya untuk Allah saja. Jika dia mencintai sesuatu, maka dia mencintai karena Allah. Dan jika dia membenci, maka dia membenci karena Allah. Jika dia memberi, maka dia memberi karena Allah. Dan jika tidak mau memberi, maka juga karena Allah. Di samping itu, hati ini juga selamat dari ketaatan kepada selain Rasulullah SAW. Dia selamat dari menjalankan dan dia selamat dari menjadikan selain Rasulullah SAW sebagai hakim. Hati ini memiliki ikatan yang begitu kuat untuk hanya mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. Hati ini hanya mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW dalam perkataan dan juga dalam amalan, baik perkataan hati dan lisan maupun amalan hati dan anggota badan. Maka Rasulullah SAW menjadi hakim atasnya pada keyakinan, pada perkataan dan amal perbuatannya. Dan dia tidak mendahulukan sesuatu pun atas Rasulullah SAW dalam itu semua, sebagaimana Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 1. Ini adalah hakikat dari qalbun salim yang menjamin keselamatan dan kebahagiaan bagi para pemiliknya. Yang kedua adalah hati yang mati atau qalbun mayyit. Adalah hati yang tidak memiliki kehidupan. Hati ini tidak mengenal Allah Rabb-Nya, tidak beribadah kepada Allah dengan apa yang dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah. Akan tetapi hati ini hanya mengikuti syahwat dan kesenangan hawa nafsunya, meskipun menyebabkan kemurkaan dan kemarahan Allah Rabb-Nya. Jika dia bisa meraih syahwat dan keinginannya, maka dia tidak peduli apakah Allah ridho atau murka. Hati ini menghamba kepada selain Allah dengan kecintaan, rasa takut, harapan,
keridaan, kemurkaan, dan pengagungan, perendahan dirinya. Jika dia mencintai sesuatu, maka dia mencintai karena hawa nafsunya. Jika dia membenci, maka dia membenci karena hawa nafsu. Dan jika dia memberi, maka karena hawa nafsunya. Dan jika dia mencegah pemberian, juga karena hawa nafsunya. Maka hawa nafsunya lebih dia utamakan dan lebih dia cintai daripada keridhaan Allah. Hawa nafsu telah menjadi imamnya, syahwat menjadi penuntunnya, dan kebodohan menjadi pengendalinya, dan kelalaian telah menjadi kendaraannya. Pikirannya dipenuhi dengan usaha meraih tujuan-tujuan dunia. Kecintaan terhadap dunia telah menutup hatinya. Apabila dia diseru dan dinasihati untuk kembali kepada Allah dan untuk menggapai negeri akhirat, dia tidak menyambut seruan orang yang menasehatinya. Bahkan dia malah mengikuti syaitan yang durhaka. Kemurkaan dan keridoannya terkadang tergantung kepada dunia dan hawa nafsu yang telah menjadikannya buta dan tuli dari kebenaran. Berteman, bergaul, dan duduk bersama dengan pemilik hati yang mati adalah penyakit, racun, dan kebinasaan. Ketiga adalah hati yang sakit atau qalbun marid. Hati ini masih memiliki kehidupan, tetapi hati ini memiliki penyakit. Di dalam hati ini terdapat dua unsur yang saling tarik-menarik, unsur kehidupan dan unsur penyakit. Sehingga hati ini akan dikuasai oleh unsur yang dominan dari keduanya. Oleh karena itu, di dalam hati ini terdapat kecintaan, keimanan, keikhlasan, dan tawakal kepada Allah yang merupakan unsur kehidupannya. Akan tetapi, di dalam hati ini juga terdapat unsur-unsur yang membawanya kepada kebinasaan, seperti kecintaannya kepada syahwat, kesenangan jiwa, keinginannya untuk meraih dan mendahulukan syahwatnya, sifat hasad, sombong, bangga diri atau ujub, dan kecintaannya terhadap kepemimpinan yang bisa menyebabkan keangkuhan dan kerusakan di muka bumi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hati ini diuji oleh dua dorongan, yaitu dorongan yang menyeru hanya kepada Allah, menuju kepada Allah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan negeri akhirat, dan ada dorongan yang menyerunya menuju kepada kesenangan dunia yang hanya sementara. Dan mana saja yang paling dekat dengan hati dari dua dorongan tersebut, itulah yang akan disambut seruannya. Sahabat yang berbahagia, demikianlah penjelasan tentang pentingnya hati sebagai raja di dalam kehidupan kita. Menjaga hati agar tetap bersih dan sehat bukan hanya mengenai soal keimanan, tetapi juga kunci bagi perilaku kita sehari-hari. Ingatlah, kebaikan dan keburukan bermula dari hati. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hati yang bersih dan sehat, sehingga mampu memimpin seluruh tindakan kita menuju kebaikan dan keberkahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.